Halo, nama gue Damar Saputra. Usia gue 25 tahun. Lulusan dari jurusan psikologi klinis. Gue ngerasa gue emang beda dari teman-teman gue yang cari kerja di kantoran modern atau buka praktek kecil bareng keluarga. Keinginan gue cuman pengen pengalaman yang lebih real, lebih mentah, yang langsung ketemu manusia dengan luka-lukanya. Sampai suatu hari, gue dapet email tawaran magang di rumah sakit jiwa bernama Rumah Sakit Caligari. Gue gak pernah daftar, tapi email itu masuk. Gue buka, isinya cuma satu kalimat. Datanglah kalau kamu yakin kamu waras. Gue spontan ketawa, tapi gue terima. Entah kenapa, hati gue kayak bilang, lu harus kesana. Akhirnya gue balas email dan gue menyetujui untuk datang ke rumah sakit jiwa tersebut. Keesokan harinya gue dijemput pakai mobil hitam tua. Supirnya gak banyak bicara, bahkan gak pernah noleh sepanjang perjalanan. Sepanjang perjalanan mobil masuk hutan, kabutnya agak tebal, jalannya kurang bagus, berbatuan. Di tengah kehampaan, muncullah bangunan besar, tua, megah. Bangunan kayak bangunan lama dengan arsitektur gaya Eropa zaman dulu. Dan di situ tertulis Rumah Sakit Jiwa Caligari. Pas gua masuk, gua disambut oleh dokter yang bernama Cipto, kepala rumah sakit. Orangnya sopan, tapi tatapannya bikin gak nyaman. Selamat datang di tempat di mana jiwa-jiwa tersesat, katanya. Gue dikasih tugas observasi pasien, tapi tanpa data, tanpa diagnosis, tanpa catatan medis. Kenali mereka lewat mata, bukan angka, katanya. Aneh, tapi ya gue jalanin aja. Beberapa hari, akhirnya gue mutusin untuk ketemu pasien pertama. Namanya Yusuf, pria usia muda lah, sekitar 30 tahunan. Setiap hari duduk di cermin dan berbicara sendiri. Akhirnya gue putusin untuk observasi Yusuf ini. Gue coba duduk di seberang, dan entah kenapa, bayangan di cermin itu gak niru gerakannya Yusuf. Justru, dia ngeliat ke arah gue, dan tersenyum. Gue mulai ngerasa aneh. Setiap malam gue dengar suara-suara. Suara tangisan dari lorong, orang ketawa di dinding, kadang suara yang manggil nama gue. Tapi staf rumah sakit biasa aja, kayak mereka tuh gak denger. Malah ada satu perawat yang sempat manggil gue Yusuf. Gue jawab, nama saya Damar, Bu. Tapi dia cuma senyum dan bilang, kadang kita lupa siapa diri kita. si perawat ngomong gitu. Gue mulai gak tenang ya. Gue cari ruang arsip, coba buka dokumen pasien, dan di sanalah gue nemu folder atas nama gue sendiri. Nama Yusuf Damar Saputra, usia 25 tahun, diagnosa gangguan identitas dan delusi paranoia. Di situ gue kayak kesambar petir. Gue lemes banget. Foto KTP gue ada di situ. Catatan medis lengkap dengan tulisan tangan dokter. Tulisannya, pasien percaya dirinya seorang psikolog yang datang magang ke Rumah Sakit Caligari. Namun, sebenarnya ia telah dirawat di sini sejak 4 tahun lalu. Gua nggak tahu harus percaya yang mana. Apa ini bagian dari tes atau gua yang delusi? Hari-hari setelah itu makin gak jelas. Lorong rumah sakit berubah bentuk. Gue nemuin kamar yang gak pernah gue lihat sebelumnya. Setiap cermin nunjukin bayangan yang bukan gue. Gue di situ mulai panik. Gue teriak, tapi gak ada yang dengar. Gue coba keluar dari gerbang rumah sakit, tapi jalanan luar berubah jadi tembok. Gue terkunci.
Keesokan harinya, gue mulai panik dan benar-benar ngerasa gak nyaman. Tapi semua orang di rumah sakit makin yakin gue adalah pasien bernama Yusuf. Dan yang lebih parahnya, gue sendiri mulai ragu. Apa benar gue damar? Atau dari awal gue ini Yusuf, pasien rumah sakit jiwa Caligari. Akhirnya gue duduk di ruang terapi, dikasih obat, disuruh minum. Di seberang gue ada cermin besar, tapi bayangan cermin itu bukan gue. Dia duduk pakai jas psikolog dan senyum. Gue ngeliat lu semua sekarang yang nonton video ini. Gue cuma mau tanya, menurut lu, gue ini psikolog atau pasien rumah sakit jiwa?